berinovasilah, tapi tetap lindungi apa yang harus kalian lindungi, yaitu kepentingan masyarakat. Pada akhirnya tata kelola itu bisa dihasilkan sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi maksudnya dari sisi positifnya juga kita pertimbangkan, sisi negatifnya juga sudah kita assess gitu. Bukan AI yang akan menggantikan manusia, tapi manusia dengan AI lah yang akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Gitu. Kuncinya emang penting banget untuk mengedukasi diri ya. Maksudnya kita tahu positifnya atau negatifnya, karena pada akhirnya untuk bisa menyeimbangkan kedua-duanya, kita pun juga harus tahu benefit dan kelemahannya. Ya karena ini tadi proliferasi yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, ya udah ini udah terlanjur tersebar, kita nggak bisa nutup ini lagi, balikin ke dalam kotak terus nggak tersebar, itu kan nggak bisa. Ya udah yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya menguatkan kemampuan diri kita sih, khususnya aspek-aspek manusianya. Iya. Bagaimana kita di generasi saat ini tuh juga berpikir ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari jangka pendek saja terkait dampak yang ada dari AI ini seperti apa, sehingga dipastikan dari generasi yang selanjutnya itu tetap bisa hidup berdampingan gitu ya dengan AI. Generasi yang wise. Generasi yang wise. Argumen utama dari buku ini adalah bahwa teknologi ini akan berkembang lebih cepat dari kemampuan kita meregulasi teknologi tersebut. Penting juga untuk adanya sistem yang menstandarisasi atau yang mengkontrol suatu perubahan itu. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Im, gimana sih sebetulnya kita itu bisa menyeimbangkan antara inovasi dan juga tanggung jawab? Gitu. Karena dua hal ini kan sesuatu yang berbeda tapi sebetulnya juga ada relevansinya. Waduh, menarik banget pertanyaannya. Ya, tadi kan kita udah nyebutin ya bahwa kita pengen AI ini terus berinovasi karena banyak manfaat buat manusia. Tadi barusan pertanyaan tadi kan udah nyebutin itu. Tapi di satu sisi kita juga sadar ada resiko-resikonya gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini gitu. Nah, mungkin saya ngelihatnya dari sisi public sector karena saya mungkin nggak punya pengetahuan yang lebih kalau untuk berbicara dari sektor lain, tapi kalau dari public sector saya melihatnya adalah ini juga yang diterapkan di organisasi saya gitu, soal teknologi apapun yang akan dikembangkan gitu. Jadi bagaimana kita berpikir untuk ayo berinovasi terus tapi tetap mempertimbangkan public interest. Jadi kepentingan dari masyarakat gitu. Kita selalu pikirkan itu kalau misalnya mau mengembangkan sebuah teknologi, berinovasilah, tapi tetap lindungi apa yang harus kalian lindungi, yaitu kepentingan masyarakat. Jadi bagaimana teknologi ini ya tadi adil, tidak bias gitu ya, terus memudahkan akses. Jadi aksesnya bisa merata dan sebagainya itu harus dilindungi gitu. Nah, tapi apa yang biasanya dilakukan di kami adalah yang pertama kita nyebutnya itu ada sandbox gitu. Jadi sandbox itu adalah lingkungan tertutup gitu ya, yang intinya kita mencoba dulu sebuah teknologi sebelum kita pakai keluar gitu. Nah biasanya kalau kita ada sebuah inovasi contohnya adalah terkait script gitu ya, script sebuah data analytics, maka kita akan coba tes dulu di dalam sebuah lingkungan yang terbatas gitu ya, sandbox gitu. Tadi itu ya. Ya sebelum kita akhirnya keluarin itu untuk dipakai masyarakat yang lebih luas gitu. Karena kita tahu bahwa algoritma ini atau script ini akan mempengaruhi penerima dari layanan kita. Jadi bagaimanapun kita harus coba dulu di lingkungan yang terbatas. Itu mungkin ya dari sisi bagaimana menggovern dari teknologi itu tersendiri. Terus juga kita biasanya ngelakuin yang namanya assessment terhadap dampak gitu. Kalau di pemerintah memang biasanya kita melakukan assessment ini gitu ya. Nah khususnya juga jangan lupa dari sisi ethics itu juga ikut di-assess gitu. Jadi kalau AI itu kan ada sisi-sisi etika yang gonjang-ganjing ya cukup diperdebatkan orang gitu. Nah bagaimana ini menyajikan sesuatu yang ethical gitu. Ethical ya bahasa apa sih bahasa Indonesia? Tanggung jawab etis ya. Ya, jadi bagaimana itu dampaknya dipelajari. Jadi kita tahu dan kalau ada dampak yang tidak kita inginkan itu berarti harus ditetapkan langkah mitigasinya gitu. Dan yang terakhir mungkin yang penting sebagai pemerintah juga adalah ya kolaborasi. Kita harus berkolaborasi sama orang yang pakar teknologi, pakar etis, pakar hukum gitu ya, terus representasi dari penerima layanan atau masyarakat ini juga kita saling berkolaborasi untuk menentukan bahwa supaya teknologi ini benar-benar bisa digunakan untuk kepentingan yang sebaik-baiknya. Menarik ya, maksudnya kalau saya lihat tadi dari pengalaman Mbak Im berarti kayak pemerintah itu juga selain menjadi frontliners dalam artian ketika ada inovasi baru yang nanti akan diadopsi secara luas, juga gatekeepers ya, maksudnya kayak mereka yang juga mengontrol dan memastikan dulu sebelum pada akhirnya nanti disebarluaskan ke masyarakat. Jadi pentingnya juga pada akhirnya kenapa adanya sandbox tadi itu ya Mbak Im ya, untuk bisa pada akhirnya tata kelola itu bisa dihasilkan sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi maksudnya dari sisi positifnya juga kita pertimbangkan, sisi negatifnya juga sudah kita assess gitu ya.
Iya, karena memang teknologi apapun yang memang harus disadari ya bahwa ada kelebihan dan ada kekurangan, ada pro, ada cons, ada Iya, iya, resiko, ada benefit. Jadi yang penting adalah kita tahu dulu semuanya, jangan cuma tahu benefitnya doang. Kadang orang betul, berpikir betul. teknologi cuma dipikir benefitnya doang, tapi yang Iya, penting iya. juga pikirkan resiko. Dan kalau pemerintah kan karena kita punya dampak yang besar ya bagi masyarakat ya harus lebih bertanggung jawab ya, lebih berpikir tentang dampak dari teknologi yang kita terapkan buat masyarakat gitu. Mungkin kalau dari si masyarakat, kita pun juga perlu lebih meningkatkan literasi digital mungkin ya, Mbak Im. Jadi maksudnya dengan cara membaca informasi terkini terkait artificial intelligence atau mungkin juga regulasi-regulasi yang sedang update saat ini seperti apa, itu juga menjadi salah satu bentuk bahwa masyarakat juga bisa turut andil gitu ya dalam tata kelola artificial intelligence juga gitu. Oke, nah di pertanyaan selanjutnya nih Mbak Im, karena kan banyak sekali tuh di luar sana mungkin orang-orang yang udah takut banget nih artificial intelligence, mereka mungkin digantikan gitu ya pekerjaannya, tapi ada juga yang terlalu optimis nih dengan adanya AI. Nah, gimana nih tanggapannya dari Mbak Im terkait hal ini? Wah, iya juga sih. Kalau kita berbicara AI, ada dua golongan nih, dan dua-duanya mungkin sama-sama cukup ekstrim ya. Iya, iya. Ekstrim takut sama ekstrim optimis gitu. Ini menarik banget sih pertanyaannya, Jim. Selain ya memang banyak orang yang tengah-tengah ya. Saya termasuk menurut saya sih tengah-tengah ya. Mungkin aku juga. Tapi ya maksudnya ini cukup unik ya karena ini sesuatu yang kok bisa ada dua kutub yang sangat berbeda gitu. Orang sangat takut maupun sangat optimis gitu. Nah, jadi kalau saya sih yang penting adalah ada yang namanya informed humility. Jadi istilahnya kerendahan hati yang terinformasi. Aduh, susah banget yang membahasa Indonesiakannya. Tapi intinya gini, Gimana itu Mbak? kita rendah hati karena kita punya informasinya. Artinya apa? Kita Oke. mencari tahu informasi terkait pengembangan AI ini supaya kita nggak ketinggalan info juga. Yang itu menyebabkan kita jadi tahu apa negatifnya, apa positifnya. Jadi kita bisa ada di tengah-tengah tuh, tidak terlalu takut, tapi juga tidak terlalu optimis karena kita tahu benefit dan juga resikonya gitu. Jadi di tengah kompleksitas itu menurut saya penting banget untuk ya punya informasi-informasi yang diperlukan untuk akhirnya kita jadi tadi rendah hati gitu. Rendah hati karena kita tahu semuanya. Nah, untuk sampai titik itu ya tentu kita harus open minded, kita harus curious gitu ya tentang perkembangan AI ini gimana dan mau terbuka untuk belajar karena jangan sampai juga kita ketinggalan. AI ini akan jadi teknologi masa depan kalau kita misalnya tidak berusaha untuk menguasainya atau menggunakannya lah setidaknya, ya itu jangan-jangan nanti kita yang ketinggal juga gitu, Jim. Jadi ya itu terus yang mungkin juga penting banget adalah melihat dua hal kok gitu. Jadi ini positif dan negatif. Jadi ya kalau kita terlalu takut ya tapi pikirkan juga bahwa ini ada benefitnya. Dan sebaliknya juga kalau kita terlalu optimis pikirkan juga bahwa ini ada resikonya. Itu menyebabkan kita ada di titik yang lebih balance sih menurut aku gitu dalam melihat teknologi ini gitu. Jadi ya itu mungkin yang membuat aku stay grounded ya. Maksudnya terkait ini ombak ini, the coming wave ini, aku bisa lebih grounded sih. Itu Iya. Kuncinya emang penting banget untuk mengedukasi diri ya. Maksudnya entah kita tahu positifnya atau negatifnya, tapi tetap harus belajar kedua-duanya gitu ya. Karena pada akhirnya untuk bisa menyeimbangkan kedua-duanya, kita pun juga harus tahu benefit dan kelemahannya mungkin ya Mbak Im ya kalau di konteks ini gitu. Nah, ini nih sebagai seorang yang bekerja di ranah IT auditing, kira-kira menurut Mbak Im ada kemungkinan nggak sih job desk atau role ini tuh nanti tergantikan oleh AI atau mungkin ada hal-hal lain yang malah meningkatkan kapabilitas sebagai IT auditor? Anda sudah mempraktekkan tadi ya, tidak ada di ekstrim mana-mana. Di tengah-tengah ya bisa mengenali potensi dan juga resikonya. Oke. Resiko. Menarik nih. Ini juga pertanyaan saya, jangan-jangan nanti beberapa tahun lagi sudah tidak ada lagi pekerjaan ini gitu. Dan ini semua pekerjaan ya rasanya takut juga kalau misalnya tergantikan gitu. Tapi mungkin yang harus diakui bahwa AI ini memang membantu kita. Membantu kita dalam menganalisis tadi misalnya data, menemukan korelasinya. Sedangkan audit kan itu ya menemukan anomali dan sebagainya ya akhirnya bisa membuat kita ini yang menjadi titik masalah dan ini rekomendasi kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini akan tergantikan, pasti ada part yang tergantikan, tentu saja betul, gitu. Betul. Karena ya mau gak mau dengan efektivitas dan efisiensi dari AI ini sendiri, mau gak mau kita, kalau kita nggak nerapin mungkin kita akan ketinggalan juga gitu. Tapi mungkin yang harus dilatih adalah sisi-sisi manusianya, human judgment-nya gitu ya.
decision makingnya itu kita harus perkuat sih. Jadi Betul. ini juga udah ada di video aku beberapa episode sebelum ini terkait dengan apakah AI akan mempengaruhi profesi audit. Ya menurut aku pasti akan terpengaruh gitu. Tapi yang penting adalah ya karena ini tadi proliferasi yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, ya udah ini udah terlanjur tersebar, kita nggak bisa nutup ini lagi, balikin ke dalam kotak terus nggak tersebar, itu kan nggak bisa. Ya udah yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya menguatkan kemampuan diri kita sih, Betul. khususnya aspek-aspek manusianya. Iya. Kamu tadi juga sempat mention juga terkait dengan bahwa AI mungkin bisa menjadikan tempat untuk kita bisa mengumpulkan banyak informasi atau mengakses informasi, tapi dari sisi decision making tetap harus ada human side-nya, human aspeknya di situ. Jadi penting juga pada akhirnya untuk mengkritisi terkait hasil di situ, walaupun itu juga nanti akan membantu mempercepat misalnya menganalisa suatu data ataupun mengumpulkan berbagai macam informasi gitu ya. Right. Oke, di 2 pertanyaan terakhir ya, Mbak Iim. Seneng banget. Karena emang menarik banget sumpah nih teman-teman terkait the coming wave ini, dan tentunya juga ini kan juga suatu tren dan isu yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, sebetulnya nih pertanyaan selanjutnya dari aku adalah bagaimana sih kita sebetulnya bisa bekerja berdampingan dengan artificial intelligence ini? Nyambung ya sama pertanyaan tadi. Gimana ya? Ya, tapi intinya adalah ya kita tidak melihat teknologi ini sebagai musuh ya, tapi memang tadi sebagai kolaborator. Kolaborator ya. Kita tadi udah sempat sebutin gitu bahwa mau nggak mau ini sudah jadi teknologi yang tidak bisa dihindarkan lagi, ya udah berarti kita harus menjadi orang yang menggunakan AI gitu. Jadi ada quote yang sangat terkenal gitu kan yang menyebutkan bahwa bukan AI yang akan menggantikan manusia, tapi manusia dengan AI lah yang akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI gitu. Jadi artinya manusia dengan AI inilah yang akan unggul. Jadi yang penting sekarang adalah mindset apa yang harus kita ubah gitu ya. Mungkin adalah kita nyaman sih dengan ketidakpastian ini. Maksudnya perkembangan AI itu kan akan ke arah yang kita nggak tahu bakal gimana. Tapi kita harus mencoba untuk nyaman lah tadi. Ya dengan tentu stay informed. Kalau kita mau nyaman dengan sesuatu ya setidaknya kita harus terinformasi lah ya, punya pengetahuan yang memadai terhadap sesuatu gitu. Jadi ya kalau ada perubahan, ada ambiguitas, ada ketidakpastian ya kita harus nyaman sih. Itu mungkin mindset yang sangat penting ya menurut aku di era yang sangat banyak perubahan ini gitu. Terus tentu terus belajar bagaimana menggunakan AI itu kita harus belajar juga gitu. Supaya kita bisa menjadi apa ya, jangan jadi budaknya AI tapi justru kita jadi ya masternya gitu. Jadi orang yang bisa memanfaatkan AI ini gitu. Jadi itu sih, dan tentu era ini makin menyadarkan kita pentingnya kolaborasi kan. Dalam sesuatu hal, misalnya bekerja, kita sekarang udah nggak bisa mulai sendiri-sendiri. Kemampuan manusia dalam bekerja sama itulah yang mungkin membedakan dia dari teknologi gitu. Jadi mungkin sekarang mulai harus banyak-banyak sih kolaborasi. Iya. Jadi aku suka sih maksudnya dengan men-treatment AI sebagai kolaborator, tapi juga itu mungkin yang bisa, mungkin kalau dari bahasaku adalah meningkatkan produktivitas kita untuk bekerja gitu ya. Jadi dengan adanya tool seperti ini, harapannya kita juga tetap stay informed tadi ya, tetap mengedukasi diri juga dan terus belajar terkait hal-hal apa aja yang bisa kita explore lebih jauh dengan AI gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir nih Mbak Iim. Apa nih kira-kira harapan dari Mbak Iim untuk generasi selanjutnya terhadap generasi kita yang saat ini sedang mencoba untuk menghandle pertumbuhan dari AI ini? Oke, jadi kayak kalau ini kita ketemu sama generasi selanjutnya, mereka akan ngomong apa ke generasi kita ya? Betul. Harapannya seperti apa ke generasi selanjutnya? Aduh, saya berharap banget ya generasi yang selanjutnya merasa tidak dirugikan dengan perkembangan AI. Jadi saya harap mereka bisa bilang gini, makasih banyak ya generasi ini, generasinya kita, yang sekarang ini, bahwa kalian mau banget untuk memikirkan sisi-sisi yang lebih long term gitu. Jadi maksudnya kalau ngomongin teknologi kan sekarang short termnya ini AI itu sangat bermanfaat, tapi long termnya kan kita takut ada penggantian pekerjaan, misalnya job displacement gitu-gitu, dan efek-efek lainnya gitu ya, termasuk tadi bias, ketidakadilan dan sebagainya yang dihasilkan oleh AI. Saya berharap generasi selanjutnya tuh bisa bilang bahwa generasi kalian cukup bijaksana untuk mau berhenti dan memikirkan dampak lebih jangka panjang, dampak yang lebih besar gitu ya. Terus cukup
rendah hati untuk mau memperbaiki diri gitu. Oke. Jadi misalnya ada sesuatu yang memang harus di-govern ya kita govern gitu. Saya berharap kita jadi generasi yang gitu sih ke masa depan, bahwa generasi ini tuh mau memikirkan purpose ketimbang hanya sekedar manfaat jangka pendek gitu. Iya, iya. Jadi ya saya berharap kedepannya kita dianggap sebagai generasi yang bijaksana dalam mengembangkan AI, sehingga kedepannya manusia itu akan bisa hidup dengan berdampingan dengan AI dan itu tidak merugikan manusia, tapi justru menguntungkan kehidupan manusia secara keseluruhan gitu. Sepakat sih, sepakat tentunya dengan kebijaksanaan tadi. Itu sebetulnya juga yang menunjukkan bagaimana kita di generasi saat ini tuh juga berpikir ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari jangka pendek saja terkait dampak yang ada dari AI ini seperti apa, tapi kita juga memikirkan ke depannya itu nanti seperti apa, sehingga dipastikan dari generasi yang selanjutnya itu tetap bisa hidup berdampingan gitu ya dengan AI, dan harapannya juga segala ketakutan-ketakutan yang mungkin saat ini kita rasakan mungkin sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan juga tidak ada ketakutan yang jauh lebih besar lagi di generasi selanjutnya. Ya, generasi yang wise. Generasi yang wise ya. Oke. Oke, mungkin itu saja teman-teman Talk edisi Bedah Buku kali ini. Terima kasih, ini insightful banget sejujurnya The Coming Wave, karena kita harus tetap teredukasi ya teman-teman. Mungkin ini jadi salah satu media edukasi melalui buku gitu ya, tapi yang tak kalah pentingnya adalah kita juga mengakses informasi lainnya gitu ya. Thank you teman-teman. Thank you Mbak Iem. See you. See you. Mana kan ngeliatin kita? Udah ya Allah, Sebel. udah ketawa-ketawanya tuh udah ya Allah. Oke. Aduh, Oke. ini tuh Ready? kurang deket ya.